Selamat pagi teman-teman. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita akan membahas tentang framework Coordinator 3. Untuk lebih jelas, teman-teman, kita akan menggunakan studi kasus tentang penjualan barang di toko X misalkan, supaya tujuan kita itu jelas gitu mau kemana. Nah, maka dari itu kita tetapkan saja eh, tema kita adalah tentang penjualan barang di toko X. Nah, selanjutnya ada beberapa persiapan yang harus teman-teman persiapkan. Nah, di sini teman-teman ada kode editor atau text editornya teman-teman. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Teman-teman sebetulnya bebas mau menggunakan apapun, sebetulnya bebas. Mau Sublime misalkan, mau Notepad plus plus misalkan, mau Notepad biasa juga nggak apa-apa sebetulnya ya, tapi ini untuk memudahkan saja. Di video sebelumnya teman-teman kita sudah pernah bahas bagaimana menggunakan uh, Visual Studio Code dengan Git dan GitHub gitu. Jadi project-project kita disimpan di GitHub gitu ya, di repository GitHub. Nah, kalau teman-teman belum nonton, silahkan ditonton dulu karena ini kita akan menggunakan GitHub repository untuk menyimpan project kita yang akan kita buat gitu ya. Nah, selanjutnya browsernya kita menggunakan Google Chrome. Teman-teman juga bebas sebetulnya mau menggunakan IE misalkan boleh, mau menggunakan Safari boleh, mau menggunakan Firefox juga boleh, sebetulnya bebas apa saja teman-temannya, tapi saya menggunakan Google Chrome. Selanjutnya web servernya saya Exam gitu ya teman-teman. Sebetulnya banyak juga web servernya. Jadi kalau teman-teman pakai Mac OS misalkan mungkin pakai WAM gitu ya, tapi saya pakai Exam. Jadi teman-teman sebetulnya ini juga bebas, tapi di sini saya menggunakan Exam gitu ya. Nah, selanjutnya source-nya teman-teman bisa dilihat di linknya. Masuk dulu ke websitenya Coordinator, terus download gitu ya. Nah, kita menggunakan Coordinator 3, tidak menggunakan Coordinator 4 karena ini sebetulnya video untuk perkuliahan. Di perkuliahan kita itu dari awal menggunakan Coordinator 3 karena Coordinator 4 itu belum rilis secara resmi, masih beta waktu kita belajar. Jadi kita menggunakan Coordinator 3. Nah, di sini teman-teman alurnya penggunaan Coordinator 3. Ada yang pertama itu sebetulnya yang kita akses itu index.php. Selanjutnya itu ke routing. Routing itu menentukan kita menuju kemana gitu ya. Selanjutnya ada security. Selanjutnya ada application controller, itu yang kita buat nanti akan mengatur model, bagaimana alur modelnya seperti apa. Kalau teman-teman punya library itu nanti dipasangkan di Coordinator 3-nya nanti akan seperti apa. Selanjutnya juga ada helpersnya nanti bagaimana, dan ada plugin kalau teman-teman punya plugin, teman-teman bisa masukkan di Coordinatornya seperti apa alurnya nanti yang diatur oleh application controller. Selanjutnya ada script. Nah, setelah teman-teman ini bagaimana interaksi model, library, helper, plugin, dan scriptnya seperti apa, kalau teman-teman punya semua gitu ya. Nah, selanjutnya akan ditampilkan di view gitu ya. Setelah view, teman-teman tampilannya seperti apa, nanti UI-nya seperti apa. Selanjutnya dikembalikan, di caching dulu, terus dikembalikan ke user atau index.php itu yang diakses user. Seperti itu alurnya teman-temannya. Jadi application controller itu yang mengatur bagaimana alur modelnya, bagaimana alur data dengan database-nya, bagaimana model yang ini, misalkan database yang ini, data yang ini itu akan ditampilkan di
view yang mana atau tampilan yang mana gitu. Nah itu diaturnya nanti oleh controllernya seperti itu. Selanjutnya teman-teman juga di sini untuk mempercepat sebetulnya ini kita menggunakan template yang sudah ada dan gratis. Ini menggunakan Bootstrap, SB Admin 2 atau teman-teman punya template yang lain sebetulnya boleh. Ini saya menggunakan SB Admin 2 saja berbasiskan Bootstrap gitu ya. Nah ini nanti template ini yang akan digunakan di view-nya gitu. Jadi teman-teman nanti untuk tampilan-tampilan nanti kita menggunakan SB Admin 2 saja supaya cepat dan bootstrap gitu ya. Selanjutnya di sini ada studi kasus teman-teman. Nah, studi kasusnya itu kita di penjualan barang di toko X saja ya supaya gampang. Nah, selanjutnya juga teman-teman di sini juga ada tabel-tabelnya. Ini contoh saja sebetulnya. Nanti kita akan buat seperti ini tapi mungkin juga ada perubahan gitu ya. Ada barang jenis atau jenis barang, terus ada barang, ada detail penjualan, ada penjualan dan pelanggan. Nanti kita akan membuat dari tabel juga gitu ya. Nah teman-teman, ini sumber-sumber yang tadi kita sebutkan gitu ya, ada beberapa sumber gitu ya. Yang pertama itu ada ini sih dari Visual Studio Code untuk kode editor kita teman-teman. Nah, kalau belum download, kalau mau pakai ini teman-teman, mau pakai VS Code teman-teman tinggal download aja. Linknya ada di kode.visualstudio.com gitu ya, teman-teman tinggal download saja. Untuk sistem operasi teman-teman disesuaikan gitu ya. Nah selanjutnya karena saya sudah download, saya sudah ada di sini gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau menggunakan ini silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Nah selanjutnya ada web server. Di sini saya menggunakan SAM. Teman-teman kalau yang belum diinstal, teman-teman diinstal dulu, disesuaikan dengan sistem operasi teman-teman ya. Ada di sini ada 3, jadi berarti teman-teman tinggal disesuaikan saja. Nah selanjutnya ke sumber yang selanjutnya itu CodeIgniter. Teman-teman bisa kunjungi websitenya di codeigniter.com. Kalau teman-teman mau download gitu ya, ada di codeigniter.com/download. Itu teman-teman kunjungi saja, nanti ada. Nah selanjutnya di sini karena kita menggunakan CodeIgniter 3, kita download yang CodeIgniter 3. Nah di sini CodeIgniter 3 itu menggunakan PHP versi 5.6 minimal ya. Jadi 5.6 ke atas itu sudah bisa menggunakan CodeIgniter 3. Tadi kalau teman-teman examnya baru download itu berarti ada di PHP versi 7.4.7 gitu. Jadi sudah memenuhi syarat gitu ya untuk memakai CodeIgniter 3. Begitupun dengan CodeIgniter 4 gitu ya. CodeIgniter 4 juga kalau teman-teman tadi di examnya baru download, berarti ini sudah memenuhi kriteria sebetulnya karena minimal itu 7.2 gitu ya. Tapi karena di kasus kita itu menggunakan CodeIgniter 3, teman-teman download yang CodeIgniter 3 saja gitu ya. Saya juga akan download, nanti teman-teman juga download. Kalau teman-teman sudah mendownload CodeIgniter, nanti teman-teman di sini juga ada SB Admin 2. Kita menggunakan template ini yang berbasiskan dari Bootstrap. Jadi kita nanti akan bermain dengan dokumentasinya Bootstrap ya. Jadi teman-teman nanti kita akan sering-sering kayaknya akan mengunjungi ini gitu ya, dokumentasi dari Bootstrap. Jadi sampai sini dulu untuk tahap persiapannya teman-teman. Dipersiapkan, nanti di video selanjutnya kita langsung melakukan pemrograman.